Saya di sini hanya menyampaikan bahwasanya perlakuan pemuda tersebut terhadap bencong itu tidak masalah bagi saya. Karena apa? Karena di dalam Islam, bencong atau kaum homo itu hukumannya dibunuh. Jadi kalau cuma sekedar di prank atau dikerjain, itu tidak jadi masalah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua MY Channel yang membahas tentang review atau tutorial-tutorial yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian yang menonton video gua. Tetapi di video gua kali ini gue gak bakal ngebahas itu semua, karena gue yakin kalian pasti udah bosen banget sama video tutorial dan review yang gue bikin kemarin itu. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas tentang sesuatu yang berbeda, tetapi masih ada ilmu yang terkandung di dalam video ini yang bisa kalian dapatkan dengan cara tidak men-skip video gue kali ini. Oke, langsung aja gue mau ngebahas tentang video viral yang sedang tren nomor satu mungkin di Indonesia saat ini, yaitu videonya Ferdian Paleka yang dimana dia membagi-bagikan sembako kepada waria-waria, dimana di dalam video tersebut dia membagikan sembako yang berisikan sampah, teman-teman. Sembako yang berisikan sampah dan dibagikan kepada waria-waria dengan alasan ingin membantu pemerintah untuk membasmi atau menyetop rantai penyebaran waria-waria di Indonesia. Ya, it's okay, nggak salah lo kayak gitu, cuman cara lo yang salah. Oke. Dan masih ada orang yang ngebela si Ferdian ini dengan alasan bahwa si Ferdian ini gak begitu merugikan waria tersebut. Bahkan dalam hukum Islam dikatakan bahwa waria tersebut harus dibunuh, atau orang yang berpendapat bahwa waria-waria tersebut harus dimusnahkan, harus dibunuh, harus dibasmi gitu ya. Cuman gue mau meluruskan tentang hadis yang menyuruh umat Islam itu untuk membunuh atau memusnahkan para waria atau homoseksual. Sini gue bakal membacakan satu hadis, dimana hadisnya itu bunyinya begini. Dari Ibnu Abbas mengatakan, lihat tempat yang paling tinggi di kampung itu, lalu para pelaku homoseksual dilemparkan dalam kondisi terjungkir. Oke, yang dimaksud homoseksual itu sama aja ya dengan waria. Jadi misalnya kita ibaratin itu, misalnya di Jakarta sini nih, di Jakarta itu gedung tertinggi misalnya 50 lantai lah taruh. Jadi para pelaku homoseksual atau waria itu dijatuhin dari atas gedung 50 lantai itu dengan posisi kepala di bawah dan kakinya di atas. Lalu ketika dia sudah sampai bawah, dilanjut kemudian langsung disusul dengan lemparan batu. Gitu teman-teman. Memang ada hukum Islam yang mengharuskan, emang dalam Islam sebenarnya itu mengharuskan atau mewajibkan semua umat Islam itu membunuh atau membasmi para kaum homoseksual atau waria, atau yang zaman dulu disebut dengan kaum Lut. Oke teman-teman, tetapi ini ada tapinya. Gua mau meluruskan tentang hadis ini. Jadi gua sempat searching lagi di YouTube ceramah-ceramahan tentang bener apa enggaknya hukum tersebut, hukum yang ini yang barusan gue baca. Ternyata memang ada, tetapi gue nemuin salah satu video, nanti gue taruh link di deskripsi untuk videonya. Kalian bisa nonton terus bisa balik lagi ke channel gue untuk untuk melihat video gue lagi. Jadi dalam video tersebut itu ada ustadz
Ustadz itu namanya Ustadz Asmun Nurijal LC. Ya betul, LC itu adalah singkatan dari lisens ya, atau yang juga bisa kita sebut itu adalah gelar yang didapatkan oleh seorang yang telah menyelesaikan sarjana masa sarjananya itu di Timur Tengah. Oke. Jadi Ustadz ini yang gue dapet, kesimpulan yang bisa gue dapet dari videonya itu, memang benar adanya hukum Islam yang tadi gue baca tentang harus membunuh para waria dengan dilemparkan dari atas gedung lalu disambut dengan lemparan batu lagi. Memang ada, tapi ada tapinya. Hukum tersebut bisa dijalankan apabila pemerintah yang sah telah menetapkan hukum tersebut. Jadi misalnya begini, di negara kita ini ada pemerintah pemerintah telah menetapkan hukum tersebut. Hukum di mana setiap waria harus dibunuh dengan cara dilemparkan dari gedung yang paling tinggi dan disambut dengan lemparan batu. Jika pemerintahan negara kita yang sah telah menetapkan hukum tersebut, ya mungkin perbuatannya si Ferdian Paleka ini mungkin masih bisa ditoleran oleh manusia-manusia muslim yang ada di Indonesia ya. Cuman di negara kita Indonesia itu belum diterapkan hukum seperti itu, kawan-kawan. Gini deh, gue nggak ngebela warianya karena memang jujur dalam hati gue nggak seneng. Gue pribadi nggak seneng dengan adanya waria dan pelaku homoseksual itu. Jujur gue nggak seneng banget. Dan di sisi lain, gue juga nggak mendukung perbuatannya si Ferdian Paleka ini dengan membagi-bagikan sembako pada waria-waria tersebut. Jadi bisa dikatakan gue di posisi netral lah. Gue gak ngebela waria dan gue juga gak ngebela si Ferdian Paleka, ya kan? Cuman coba kita pikir pakai logika manusiawi kita lagi, oke? Kita nggak usah ngebahas tentang waria-warianya, oke? Kita ngebahas manusianya aja. Mereka itu juga manusia, punya hati, punya perasaan juga, bersama kayak kita manusia normal. Ya mungkin aja nih, mungkin mereka semua melakukan ini karena memang ada tekanan ekonomi yang mengharuskan mereka untuk bekerja seperti itu. Siapa yang tahu, ya kan? Siapa yang tahu, bro? Ya mungkin bahkan ada sebagian waria yang penyuka sesama jenis. Ya cuman kan gak semua waria itu seperti itu. Apalagi di tengah wabah corona ini, di masa-masa pandemi corona ini, banyak warga negara Indonesia ini yang mengalami kesusahan. Ambil satu contoh aja ya. Misalnya di Jakarta nih, di Jakarta Pusat, itu kehidupan ekonominya itu merata, bagus semuanya dah, bagus, sejahtera ekonominya itu. Tetapi kita nggak tahu kan di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat itu ekonominya kita nggak tahu itu merata atau enggak. Ya mungkin mereka semua berbuat menjadi seperti waria atau menjadi bencong itu karena tekanan ekonomi gitu. Ya mungkin di negara-negara Timur Tengah waria atau pelaku homoseksual ini udah gak ada lagi ya. Mungkin ya pertama di negara-negara mereka sudah diterapkan hukum Islam yang mengharuskan para waria itu dibunuh atau dibasmi, sedangkan di negara kita belum ya. Mungkin yang pertama itu alasannya. Yang kedua, mungkin aja di negara Arab Saudi sana, di Mekah sana, itu kesejahteraan ekonominya itu merata, jadi mereka nggak perlu susah-susah bekerja jadi waria-waria itu, bro. Coba deh kalian semua berpikiran yang luas. Kita nggak tahu takdir mereka kedepannya itu gimana. Mereka bisa jadi besok mereka semua berubah menjadi laki-laki sesungguhnya. Bisa jadi hari itu juga mereka menjadi laki-laki sesungguhnya. Kita nggak tahu takdir Allah itu gimana. Kita nggak tahu kuasa Allah untuk membolak-balikkan hati dan pikiran orang-orang di luar sana. Oke. Jadi
kesimpulannya gini dalam video gue kali ini, jika kalian membaca atau melihat atau mendengarkan sesuatu yang sebelumnya belum kalian dengar, misalnya kayak yang hadis tadi yang gue bacain, mungkin sebelumnya kalian belum dengar dan baru dengar pada saat video Ferdian Paleka ini viral. Ya kalau kalian, ya bagus kalian itu belajar tentang agama, mendengarkan tentang agama, mendengarkan ceramah-ceramah ya, cuman jangan hanya melihat dari satu pandangan aja. Maksudnya gini, kalau kalian udah nemu ini hadis yang melarang waria itu harus dibunuh, ya kalian harus cari lagi sampai benar-benar berita itu menjadi berita yang bisa dibilang nggak hoax gitu. Kan kalau gini dibilang hoax juga enggak, tetapi masih ada penjelasan yang lebih lanjut tapi nggak diomongin juga gitu. Jadi kalian carilah, gali lagi pengetahuan, gali lagi informasi yang mungkin sekiranya belum cukup buat kalian untuk menjadikan informasi tersebut itu benar adanya dan fakta dan real adanya gitu. Ya mungkin sampai sini aja video dari gua tentang video viral Ferdian Paleka yang mengatasnamakan untuk membantu pemerintah membasmi para waria-waria tersebut. Dan gua hanya ingin meluruskan maksud dari hadis yang berisikan tentang waria tersebut harus dibunuh, ya kan. Semoga kalian bisa paham apa yang gue maksud. Dan untuk kalian yang masih membela Ferdian Paleka, coba tolong pikirkan lagi, apa pantas dia itu dibela? Dia tuh gak bisa memanusiakan manusia yang lain. Coba bayangin kalau keluarga kalian yang digituin, apakah kalian terima dan masih membela Ferdian Paleka itu? Pastinya kalian gak mau kan keluarga kalian digituin. Ya jadi sampai sini aja video gua. Kalau gua ada kata-kata yang kurang sopan yang gua ucapin secara tidak sengaja keluar dari mulut gua minta maaf pada kalian semua. Dan di video gua kali ini gua gak bermaksud untuk menggurui kalian semua. Ya mungkin ada yang ilmu agamanya lebih tinggi daripada gua. Oke, gua mungkin kalah dari kalian semua gitu. Mungkin di luar sana ada yang bilang gua, lu so tau banget lu, bocah baru kemarin sore aja so tau banget lo. Dan gua bikin video ini gak semata-mata itu karena kesok tahuan gua punya buktinya. Gue punya bukti Ustadz Asmonurijal itu berbicara di depan media loh, ya kan. Kalian bisa nonton di videonya, nanti gue bakal kasih linknya di deskripsi. Oke. Seperti biasa, jika kalian mau sama-sama membantu dan membangun channel gua, kalian bisa langsung pencet tombol subscribe dan bisa langsung share ke teman-teman dekat kalian atau grup-grup kalian yang kalian punya. Dan jika kalian suka dengan video gua kali ini, kalian bisa langsung pencet tombol like. Dan jika kalian tidak suka, janganlah kalian langsung pencet tombol dislike. Dan coba nonton terus video gua berulang-ulang sampai benar-benar kalian paham apa yang gue maksud. Dan mungkin cukup sampai sini aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.